Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu Dr. Lilis Marina Anggraini MPD, selaku dosen pengampu Sejarah dan Filsafat Matematika, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4, yang terdiri dari saya sendiri, Acifa Jindwirianti, selaku moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya, Selvina Darmayanti sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, Revika Novriani sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Wahyu Lestari Utami sebagai pemateri keempat. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Matematika sebelum dan sesudah Sains. Baiklah, materi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan. A. Perkembangan sebelum Renaissance. Yang pertama, sejarah. Pada zaman prasejarah, sejarah matematika tidak tercatat seperti halnya pada sejarah seni dan bahasa. Dan bahkan sampai pada awal mula kebudayaan hanya dapat diterka dari pengalaman manusia primitif pada hari ini. Apapun sumber asalnya, matematika sampai hari ini terbagi ke dalam dua aliran, yaitu bilangan dan angka. Yang pertama terhimpun dalam aritmatika dan aljabar, dan yang kedua dalam geometri. Dalam abad ke-17, keduanya disatukan membentuk sungai analisis matematis yang luas. Yang dua, 5 aliran. Dalam dua aliran utama itu, bilangan dari bangun mengalir banyak anak sungai. Kedua-duanya teristimewa mempengaruhi seluruh arah matematika dari hampir awal sejarah yang tercatat sampai abad ke-20. Suatu jenis ide matematis lebih menyukai pada masalah yang berkaitan dengan kekontinuan. Sebagai sains berawal dari astronomi dan keteknikan dalam zaman kuno dan berakhir dengan biologi, psikologi, dan sosiologi di zaman modern, ilmu-ilmu ini makin lama makin menjadi eksak. Di industri dan penemuan menjadi makin ilmiah setelah terevolusi secara industri pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Mereka ini amat sangat dirangsang oleh kreasi matematis, seringkali mengalamatkan permainan jauh di luar sumber matematika yang ada. Contohnya masa kini adalah masalah aliran udara bergejolak atau turbulens. Bagian terpenting dari dinamika di sini seperti banyak hal lain. Usaha memecahkan secara esensial masalah teknologi baru membawa ekspansi matematika ke arah depan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvina Darmayanti. Kepada Selvina, saya persilakan. Skala waktu. Akan kita bicarakan ide mendistribusian matematika menurut waktu atau zaman. Sebelum kita melihat kemajuan masing-masing, kurva produksi matematika terhadap waktu secara kasar dapat dipikirkan sebagai eksponensial pertumbuhan biologis. Kira-kira produksi matematika atau waktu mulai menanjak yang susah dilihat pada masa lalu dan tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang menakjubkan pada masa sekarang. Mayoritas matematikawan setuju tentang ukuran kenaikan produktivitas ini bahwa matematika yang diciptakan sejak 1800 kurva, waktu naik dengan tajam daripada tahun sebelumnya. Zaman sekarang dimulai pada abad ke-19 biasanya dipandang sebagai masa keemasan bagi mereka yang bergelut dengan matematika atau paling tidak dari sejarahnya.
Skala waktu perkembangan matematika membagi seluruh sejarahnya menjadi 3 bagian yang tidak sama panjang sebagai berikut. 2. Masa 1. Masa dahulu membentang dari dahulu kala sampai tahun 1637. 2. Masa pertengahan dari 1638 sampai 1800. 3. Masa sekarang membentang dari 1821 sampai kini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Selvina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Revika Nopriani. Kepada Revika, saya persilahkan. Baiklah, materi ini yaitu tujuan periode. Pembagian skala waktu sejarah matematika yang lebih konvensional dibagi ke dalam 7 periode, yaitu: pertama, dari masa awal sejarah sampai Babilonia dan Mesir kuno inklusif. Kedua, dari kontribusi Yunani sekitar 600 tahun sebelum Masehi sampai sekitar 300 tahun sebelum Masehi atau 900 tahun. Yang terbaik adalah abad keempat dan abad ketiga sebelum Masehi. Yang ketiga, masyarakat timur yang berbahasa Semit, yaitu Hindia, Arab, Cina, Persia, Islam, Yahudi, dan sebagainya. Sebagian sebelum dan sebagian sesudah. Keempat, Eropa dalam masa Renaissance dan Reformasi, secara kasar pada abad ke-15 dan ke-16. Kelima, pada abad ke-17 dan ke-18. 8, pada abad ke-19, dan pada abad ke-20 dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Isaac Newton dari tahun 1602 sampai 1722. Isaac Newton, matematikawan dan ilmuwan besar bahasa Inggris. Itu kira-kira 350 tahun yang lalu. Ia telah dijuluki sebagai pionir matematika. Kemajuan Newton selagi matematika sampai luas. Sejarah mengatakan bahwa ilmuwan John Bromley menghadirkan buat matematika yang sangat dan memberi waktu kawan-kawan itu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Isaac Newton adalah salah satu interaksi besar di sepanjang waktu. Ia disebut ornamen dari ras manusia, namun seperti Isaac Newton adalah salah satu intelektual besar di sepanjang waktu. Ia disebut ornamen dari ras manusia. Namun seperti sebesar namanya, ini ide-ide besarnya mendapat cabaran dan masih tetap dimodifikasi oleh ilmuwan masa kini. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Revika. Dan materi selanjutnya atau materi terakhir akan dijelaskan oleh Wahyu Lestari Utami. Kepada Wahyu, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada abad Renaissance. 1. Renaissance merupakan masa antara abad pertengahan dan zaman modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diturunkan dari kebudayaan Eropa klasik seperti Romawi dan Yunani yang lebih bersifat duniawi. Dimulai pada abad ke-15 hingga abad ke-16, Renaissance berkembang pertama kali di kota Firenze. Dari kota Firenze, Renaissance tersebar ke seluruh daratan Eropa lainnya, di mana kaum intelektual, politik, dan seniman di Eropa serentak untuk membuat suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk
merubah doktrin agama yang dirasa mengangkang batin mereka. Sebab utama munculnya Renaissance adalah karena ambruknya Imperium Romawi Timur oleh kaum muslim, terutama peristiwa jatuhnya Konstantinopel menghasilkan penaklukan kerajaan Turki atas Romawi Timur pada tahun 1453 Masehi. Selanjutnya, kedua, perkembangan matematika pada abad Renaissance. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 menandakan runtuhnya kerajaan Bizantium di Roma. Sering ditegaskan bahwa saat itu pengungsi melarikan diri ke Italia bersama manuskrip berharga dari risalah Yunani kuno. Menempatkan dunia Eropa Barat berhubung dengan karya-karya zaman dahulu. Renaissance adalah suatu gerakan yang mendobrak semangat orang Eropa untuk bangkit dari masa suram. Renaissance yang tersebar di seluruh daratan Eropa menyebabkan tersebarnya kemajuan di banyak negeri serta lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan yang juga berada di negeri dan masa yang berbeda, khususnya pada ilmu pengetahuan di bidang matematika. Renaissance menghasilkan matematika sedikit berlian sepadan dengan karya sastra, lukisan, dan arsitektur. Perkembangan matematika pada abad Renaissance. Pertama, pada Praluca Pacioli. Kedua, Girolamo Cardano. Ketiga, John Napier. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Wahyu Lestari Utami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari banyak kekurangan yang dalam pembahasan kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan di WA Group. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.